Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembelajaran hari ini bersama saya Lina Anggraini. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai motif dan prinsip ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang biaya peluang dan juga ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajaran yang hendaknya kita capai adalah kita dapat menentukan biaya peluang dan menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta ekonomi syariah dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai prinsip dan juga motif ekonomi. Yaitu pada dasarnya setiap orang pasti melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini bisa dipengaruhi oleh motif ekonomi yang berasal dari motif non-ekonomi maupun motif ekonomi. Dengan adanya prinsip ekonomi, ini mampu memberikan arahan atau pedoman agar tindakan ekonomi yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk video pembelajaran hari ini, kita lanjutkan ke pembahasan tentang biaya peluang atau opportunity cost, yaitu merupakan biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan lain, atau bisa disebut juga nilai barang atau jasa yang kita korbankan karena memilih pilihan yang lain. Biaya peluang ini erat kaitannya dengan kelangkaan karena muncul dari sumber daya yang terbatas sehingga ini akan memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang tentunya harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan yang sudah kita bahas sebelumnya. Adapun di sini misalkan kalian pernah tidak merasa bahwa memiliki sumber daya yang terbatas, anggap saja kalian memiliki uang, yaitu sebesar 20.000. Tetapi di saat yang bersamaan, kalian juga memiliki lebih dari satu keinginan. Katakanlah, kalian ingin membeli sate atau semangkuk mie ayam. Karena sumber daya atau uang kita terbatas, kalian harus memilih antara dua pilihan tersebut. Kalian misalkan memilih untuk membeli sate. Artinya, satu mangkuk mie ayam harus kalian korbankan demi memenuhi untuk membeli sate. Bisa diartikan bahwa biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah satu mangkuk mie ayam. Karena dengan memilih sate, kalian ini kehilangan kesempatan untuk membeli mie ayam. Pada dasarnya, untuk perhitungan biaya peluang ini tidak melulu mengenai uang, tetapi juga bisa berbicara mengenai waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Semua tergantung dari situasi dan kondisi setiap individu. Misalkan ketika kita memutuskan untuk memasak makanan sendiri dibandingkan membeli makanan siap saji, kita akan mengorbankan waktu. Waktu di sini adalah waktu yang kita gunakan untuk memasak, kemudian untuk mencuci setelah kita memasak, membersihkan dapur, dan lain sebagainya. Biaya peluangnya adalah waktu yang kita korbankan. Di sini ada contoh, misalkan perhitungan biaya peluang, yaitu Mekar mempunyai modal dan keahlian untuk melakukan produksi kue dengan peluang mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta rupiah per bulan melalui proses produksi selama 4 bulan. Pada saat yang bersamaan, Mekar juga mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai akunting di suatu perusahaan dengan gaji 2.500.000 per bulan. Nah, besarnya biaya peluang bagi Mekar selama 4 bulan adalah, dari pertanyaan ini bisa kita jawab gaji yang potensial akan diterima oleh Mekar sejumlah 2.500.000 setiap bulannya ini kita kalikan dengan jumlah waktu lamanya dia membuat atau memproduksi kue, yaitu selama 4 bulan. Sehingga 2.500.000 dikali 4 hasilnya adalah 10 juta. Artinya bahwa Mekar ini harus menjalankan usahanya, yaitu memproduksi kue, dan merelakan kesempatannya untuk mendapatkan pendapatan potensialnya sebagai akunting di sebuah perusahaan sebesar 10 juta.
Ini adalah contoh perhitungan biaya peluang. Sampai di sini paham ya maksudnya? Selanjutnya kita akan bahas bersama mengenai ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan atas dasar nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah didasarkan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi ini sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tentu saja tidak hanya diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Lalu, apakah kalian tahu tujuan dari ekonomi syariah itu apa? Jadi tujuan ekonomi syariah ini sebetulnya bahwa perkembangan ilmu ekonomi syariah ini diarahkan untuk mewujudkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai atau tidak dapat dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional. Apakah itu? Yaitu falah. Jadi falah itu adalah kesuksesan yang hakiki, berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan juga spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Tujuan ekonomi syariah ini lebih menekankan antara keseimbangan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini tidak bisa dipenuhi dari ekonomi konvensional. Lalu apa saja yang menjadi prinsip ekonomi syariah? Yang melandasi prinsip ekonomi syariah yang pertama adalah prinsip tauhid. Jadi tauhid di sini bermakna bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini memang sengaja dibentuk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Maknanya bahwa signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya ini termasuk manusia itu menjadi salah satu faktor atau pelaku dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua di sini ada prinsip khalifah. Manusia itu adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Sehingga persaudaraan secara universal, kemudian juga sumber daya ini merupakan amanah, gaya hidup yang sederhana dan juga kebebasan manusia. Artinya manusia diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan ekonomi dengan catatan sesuai dengan tauhid ataupun prinsip-prinsip yang sudah Allah jelaskan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Maksudnya di sini pemenuhan kebutuhan pokok manusia serta sumber pendapatan ini harus bersifat halal dan thayyib. Distribusi pendapatan dan kekayaan pun harus merata, sehingga ada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Prinsip ekonomi syariah di sini ada yang pertama adalah harta ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini harus bisa menjaga dan memanfaatkan harta yang pemberian dari Allah ini sebaik-baik mungkin. Kemudian prinsip yang kedua adalah ekonomi itu terkait dengan akidah, syariah, dan juga moral. Salah satu bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah larangan bagi pemilik harta untuk menggunakan hartanya jika dapat menimbulkan kerugian bagi harta orang lain atau kerugian bagi kepentingan masyarakat. Contohnya adalah larangan untuk melakukan penipuan atau transaksi-transaksi jual beli yang tidak halal. Kemudian kita juga dilarang untuk menimbun emas, perak, atau sarana-sarana moneter lain yang dapat menghambat peredaran uang, serta melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dan juga masyarakat. Yang ketiga ada prinsip keseimbangan antara kerohanian dan juga kebendaan. Sistem ekonomi Islam ini atau syariah berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis yang hanya bertujuan mencapai kesuksesan di dunia, yaitu kebendaan. Islam ini tidak memisahkan kehidupan di dunia dan di akhirat, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan di dunia itu ditujukan untuk mencapai akhirat. Jadi Islam menghendaki adanya keseimbangan antara kesuksesan di dunia, yaitu kebendaan, dan juga kesuksesan di akhirat, yaitu kerohanian.
Prinsip yang keempat, adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan umum. Jadi keseimbangan dalam sistem sosial Islam itu tidak menghendaki hak mutlak dan kebebasan mutlak karena harus ada batasan-batasan tertentu. Termasuk bidang hak milik, keseimbangan antara batasan-batasan kepemilikan individu dan umum di dalam Islam sudah ditetapkan dalam keadilan sistem Islam. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk mensejahterakan diri tidak boleh mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Prinsip yang kelima adalah adanya kebebasan individu dijamin dalam Islam. Artinya, baik secara pribadi maupun kolektif, di sini memiliki tujuan yang harus dicapai. Dengan demikian, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang selanjutnya adalah negara diberi kewenangan untuk ikut campur dalam perekonomian. Islam di sini memperkenankan negara mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara proporsional. Selanjutnya, adanya bimbingan konsumsi. Pada pola konsumsi masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi defisit persediaan yang dihasilkan. Karena apabila pola konsumsi masyarakat sudah berlebihan, maka akan berdampak pada kekurangan dari hasil produksi. Begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, Islam ini kan melarang makan dan minum secara berlebihan. Hidup bermewah-mewahan dan juga mengkonsumsi sesuatu yang haram itu tidak diperbolehkan. Kemudian, prinsip petunjuk investasi. Islam ini memberikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Investasi yang dapat dilakukan harus memenuhi kriteria seperti proyek yang baik, memberikan rezeki seluas mungkin kepada masyarakat, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan, memelihara dan mengembangkan harta, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat. Selanjutnya ada prinsip zakat. Ini menjadi salah satu karakteristik ekonomi Islam yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal kewajiban bagi pemilik harta untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Dan prinsip yang terakhir adalah pelarangan terhadap riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang secara normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilai barang. Islam melarang praktik riba dalam menggunakan uang. Riba itu merupakan pengambilan keuntungan dalam perekonomian secara tidak sehat dan bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga dalam ekonomi syariah, riba ini dilarang. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.